Allah kalau ada, mau nunjuk kemana? Mau nunjuk kemana? Sedangkan jelas Rasulullah SAW ketika bertanya kepada budak, Ain Allah? Jelas ditanya, Fisama. Sambil nunjuk ke atas. Gak nunjuk Fisama, Fisama. Sambil nunjuk kemana-mana, Fisama. No, satu arah, Fisama. Sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah ada di mana? Bantahan keras kepada Heri Prasontoloyo. Belum lama ini, dunia YouTube dihebohkan dengan tingkah laku Heri Pras yang sangat biadab, yaitu mencaci, mencela, dan mencerca Ustaz Nuruddin LCMA. Ustaz Nuruddin adalah cahaya baru dalam Islam. Ia merupakan cendekiawan muda yang sedang populer saat ini. Bayangkan, di usianya yang baru kepala 3, ia sudah menelurkan 13 buah buku. Masya Allah. Karena Ustaz Nuruddin berasal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentunya kaum Wahabi merasa panas dan meradang. Dan karena Heri Pras adalah seorang Wahabi yang tukang mencaci, mencela, merendahkan, mencerca, menghina, dan membuli kaum muslimin Ahlus Sunnah, maka sudah pasti ia kepanasan dan tidak suka kepada Ustaz Nuruddin. Dalam suatu kesempatan, Ustaz Nuruddin mengunggah sebuah video yang menjelaskan tentang Allah tidak bertempat, termasuk Arsh. Heri Pras merasa panas dan merasa wajib untuk membantah. Tapi apa teman-teman yang dilakukannya? Sangat menggelikan. Ia hanya berretorika saja dan memainkan kata-katanya, serta memunculkan tertawa-tertawa sinisnya dalam membantah Ustaz Nuruddin. Dan pastinya, ia juga banyak sekali merendahkan dan mencela Ustaz Nuruddin. Tidak ada satupun dalil yang ia kemukakan. Tidak ada satu referensi pun yang ia bacakan. Entah dari kitab apa, karya ulama siapa, bagaimana tafsirnya. Tidak sama sekali. Tapi meskipun begitu, dia merasa hebat dan merasa berhasil membantah Ustaz Nuruddin. Dari thumbnailnya saja, ia sudah merendahkan Ustaz Nuruddin. Dia tampilkan wajah Ustaz Nuruddin yang seolah-olah terlihat konyol. Sedangkan dia sendiri memasang wajah garang yang mengesankan bahwa dia hebat. Apalagi sampai pakai baju silat. Tapi, apakah benar bahwa ia hebat? No, sama sekali tidak. Nggak jelas sudah. Justru ia menampilkan kedunguannya sendiri di hadapan puluhan ribu penontonnya. Yuk kita buktikan kedunguannya. Allah kalau ada, mau nunjuk kemana? Mau nunjuk kemana? Sedangkan jelas Rasulullah SAW ketika bertanya kepada budak, Ain Allah? Jelas ditanya, Fisama. Heri mengatakan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bertanya kepada seorang budak jariyah, Ain Allah, di mana Allah? Katanya. Dari sini saja, Heri Pras sudah terlihat sangat dungu. Kata Ain Allah, pakai Ain, itu artinya mata Allah. Ngaco banget kamu. Kapan Rasulullah mengatakan mata Allah? Kocak kamu. Yang benar itu Ain Allah, memakai hamzah. Ain Allah, di mana Allah? Aina itu artinya di mana, aina itu artinya mata. Masa gini aja nggak paham? Susah ya kalau orang dungu mah. Kata aina dan aina saja nggak tahu. Anak kelas 2 SD saja paham. Kedunguan berikutnya adalah Heri Pras mengatakan bahwa ketika si budak jariyah tersebut ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Maka si budak tersebut menjawab, Fis sama, di langit. Sambil menunjuk ke arah atas, katanya. Ia mengatakan ini dalam rangka membantah Ustaz Nuruddin, karena beliau mengatakan bahwa Allah maha suci dari segala arah alias tidak menempati arah manapun.
Lalu setelah itu ia malah joget goyang dumang. Sekarang, mari kita lihat dalam redaksi hadis aslinya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Harry Pras? Ini sekaligus menunjukkan ketololan Harry Pras yang sangat akut. Yang pertama, kitab Sahih Muslim, juz 1 halaman 216, cetakan Darul Afkar Ad-Dawliyah, Riyadh, Arab Saudi, tahun 1998. Nah, ini dalam bab yang beliau bikin, yaitu bab tahrimil kalami fis salati wa naskhi ma kana min ibahatihi. Bab keharaman berbicara dalam salat dan penghapusan hukum yang membolehkannya. Jadi, dulu itu ketika salat masih dibolehkan berbicara. Kemudian turunlah perintah dari Rasulullah untuk tidak boleh berbicara. Ya, makanya di sini diharamkan berbicara dalam salat yang sebelumnya dibolehkan. Ya, wa naskhi ma kana min ibahatihi. Ya, ini ada nasikh, ada mansukh. Ini Harry Pras juga nggak akan paham, ya, orang dungu nggak akan paham. Ini dalam hadis ke-537, ya. Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabbah telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabbah dan seterusnya sampai sanad tersebut sampai kepada sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nah, jadi setelah ini hadisnya itu panjang, ya. Ya, beliau menceritakan tentang ketika beliau sedang sholat dengan Rasulullah SAW, ya. Tapi kita langsung saja kepada bahasan tentang budak jariyah itu, ya. Jariyah itu artinya budak perempuan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mengurus keperluan, ya, misalnya mengurus kambing dan sebagainya. Kita lihat, ya, hadisnya. Qala Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya, sahabat itu berkata, wa kanat li jariyatun, aku memiliki seorang jariyah, budak perempuan, tar'a ghanaman, yang menggembala kambing, li punyaku, qibala Uhudin, ya, yang berada di sekitar gunung Uhud, ya. Qibala di sini maknanya bukan di depan, tapi maksudnya di sekitar lah, gitu, ya. Wal Jawaniyah, dan di bukit yang bernama Al-Jawaniyah, ya. Dan seterusnya ini, ya, saya kalau terjemahkan dengan bebas kira-kira begini. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu memiliki seorang budak perempuan yang ditugaskan untuk menggembala kambing-kambing di sekitar Gunung Uhud dan Jawaniyah. Kemudian ada seekor serigala yang memakan salah satu dari kambing tersebut. Nah, makanya beliau itu Muawiyah bin Al-Hakam ini sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang anak Adam biasa, beliau merasa marah karena hewannya dimakan oleh serigala. Makanya beliau menampar budak jariyah tersebut sampai kemudian beliau merasa bersalah. Ya, makanya di sini dikatakan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah karena merasa bersalah itu, ya, telah menampar budaknya itu. Fa'azzama dzalika alayya, dan beliau Rasulullah menganggap ini adalah perkara yang besar, ya. Ya, karena kenapa kok sampai menampar kan begitu, padahal bisa jadi ini tidak sengaja, ya. Ada seorang serigala kemudian menerkam salah satu kambingnya. Qultu, aku katakan, ya, kata Muawiyah, ya, Muawiyah bin Al-Hakam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, afala a'tiquha, apakah aku harus memerdekakannya? Qala, Rasulullah menjawab, itini, ya, silakan bawa dia ke hadapanku. Itini biha, ya, silakan bawa dia ke hadapanku, kata Rasulullah. Fa'ataituhu biha, dan aku pun mendatangi Rasulullah dengan membawa budak tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ini intinya, ya, Rasulullah berkata laha, kepada budak tersebut, Ainallahu, di mana Allah? Qalat, maka budak tersebut menjawab, fis samai, di langit, katanya. Qala, Rasulullah melanjutkan, man ana, lalu siapa aku? Qalat, budak tersebut menjawab, anta Rasulullahi, engkau Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian mengatakan lagi, a'tiqha, merdekakanlah ia. Fa innaha, karena sesungguhnya si budak tersebut mukminatun, adalah seorang wanita beriman. Di sini selesai hadisnya, tidak ada redaksi yang mengatakan ketika budak tersebut mengatakan fis sama, di langit, lalu kemudian sambil menunjuk ke arah atas seperti yang dikatakan Harry Pras.
Mana redaksi yang mengatakan sambil menunjuk ke arah atas ketika menjawab fis sama itu? Mana? Tidak ada. Ada 3 kemungkinan Harry Pras membuat bualan semacam ini. 1, sok tahu dan sok pintar. 2, dungu alias tolol. 3, tahu redaksi aslinya, tapi ia sengaja berdusta atas nama Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang coba kita cek pada kitab-kitab hadis lainnya. Yang kedua, Musnad Ahmad. Ya, juz 39 halaman 175. Cetakan Muassasah Ar-Risalah Beirut Lebanon tahun 2001. Nah, ya, ini dalam judulnya Hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi kalau Musnad Ahmad itu beliau membuat kitab Musnad ini berdasarkan nama-nama sahabatnya. Dimulai dari nama sahabat yang paling utama sampai pada sahabat yang paling tidak terkenal. Jadi hadisnya dikumpulkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Nah, ini masuk pada bab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, karena sahabat ini merupakan sahabat yang mungkin tidak begitu populer, makanya nomor hadisnya pun jauh ya, 23.762. Ini Harry Pras membaca ini pun kayaknya nggak bisa dia. Ya. Nah, hadis kumpulan dari Muawiyah bin Al-Hakam. Kata Imam Ahmad berkata, haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, terus sampai sanadnya menuju ke Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, dan ini ceritanya sama ya. Beliau melakukan salat bersama Rasulullah dan kemudian kita langsung saja sampai kepada pembahasan tentang budak jariyah itu. Ya, sama awalnya ya di sini. Qala wa kanat li jariyatun, aku memiliki seorang budak jariyah, tar'ahuna manli, yang menggembala kambingku, nah seterusnya sampai kita langsung saja kepada pertanyaan Rasulullah. Ya. Faqala laha, Rasulullah berkata kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Faqalat, maka perempuan itu menjawab, budak tersebut menjawab, fis sama, di langit. Qala, Rasulullah mengatakan lagi, man ana, siapa aku? Qalat, kemudian menjawab, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata lagi, a'tiqha, hai Muawiyah, merdekakanlah ia, fa innaha mu'minatun, karena dia adalah seorang yang beriman. Wa qala marratan, nah ini ada tambahan dari Imam Ahmad, berbeda sedikit dengan Imam Muslim tadi, ya. Atau Rasulullah berkata dalam riwayat yang lain, hiya mu'minatun. Nah, si budak perempuan itu mukminah, seorang perempuan yang beriman. Fa'atiqha, maka silakan merdekakan, kata Rasulullah. Sekali lagi tidak ada redaksi ketika si budak ini menjawab fis sama, lalu ada keterangan sambil menuju ke arah atas. Nggak ada. Ini Harry Pras ini tolol sekali ya. Lanjut. Yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Juz 3 halaman 230, cetakan Maktabah Al-Asriyah Beirut Lebanon tahun 1972. Nah ya, ini kalau Sunan Abu Dawud ini membuatnya sesuai dengan bab-bab atau tema-tema tertentu ya. Di sini Imam Abu Dawud membuat bab fi ar-raqabatil mu'minati. Bab tentang memerdekakan budak seorang mukminah, ya, seorang budak yang beriman. Hadis ke 3282. 3282. Kata Imam Abu Dawud mengatakan haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya, dan seterusnya sampai kepada sahabat yang sama, yaitu siapa? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nah, kalau ini ya, kisahnya ini tidak diawali dulu dengan kisah yang menceritakan tentang salat bersama Rasulullah ya. Di sini langsung menceritakan tentang budak jariyah ya. Qala, ya Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, jariyatun li, aku memiliki seorang budak perempuan, ya. Nah, sokaktuha, aku menamparnya, sokatan dengan sebuah tamparan gitu ya, yang cukup keras gitu ya. Nah, dan seterusnya sama Rasulullah dia menganggap hal itu sebagai hal yang berat bagi seorang sahabat karena menampar budak wanitanya sendiri. Kemudian juga bertanya sama faqultu, aku berkata pada beliau, afala a'tiquha, apakah aku harus memerdekakannya, ya. Kemudian beliau menjawab, ya, bawa saja ke saya, kata Rasulullah. Ya, qala faji'tu biha, maka aku mendatangi Rasulullah dengan membawa budak perempuan tersebut. Kemudian kita langsung kepada redaksi ini. Qala ayna Allah? Di mana Allah? Qalat, kemudian dia menjawab, fis sama, di langit. Qala, Rasulullah melanjutkan, man ana, lalu siapa aku? Qalat, budak tersebut menjawab lagi, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata,
a'tiqha fa innaha mu'minatun. Hai Muawiyah, silakan ya engkau merdekakan dia. Merdekakan dia karena dia adalah seorang perempuan yang mukmin, ya. A'tiqha fa innaha mu'minah. Ini redaksinya sama seperti tadi. Tidak ada keterangan ketika si budak ini menjawab fis sama lalu ada tambahan sambil menuju ke arah atas. Tidak ada. Ya, Harry Pras jangan berbohong, jangan berdusta atas nama Rasulullah, ya. Rasulullah itu bersabda kalau orang yang berdusta atas nama Rasulullah, maka dia sedang bersiap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Hati-hati Harry Pras, ya. Yang keempat, coba kita lihat pada kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, seorang ulama besar hadis, ya. Beliau punya kitab At-Tauhid dan juga yang terkenal itu Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam kitab At-Tauhid karya beliau pada juz 1 halaman 278 sampai 279, cetakan Dar Ar-Rushd, Riyadh, Arab Saudi tahun 1988. Ya. Nah, coba kita langsung saja pada redaksi yang tentang budak jariyah itu, ya, yang tentang Ainallah itu. Sama ini bermuara pada satu sahabat yaitu Muawiyah bin Al-Hakam, ya. Bermuara kepada ujungnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kita lanjut saja pada ini, ya. Faqala laha Rasulullah, berkata Ainallah, di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Qala faman ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, kau Rasulullah. Qala innaha mu'minatun fa'atiqha. Ini agak beda, ya. Nah, ini Rasulullah mengatakannya innaha mu'minah, sungguhnya dia adalah seorang mukmin, perempuan mukmin, fa'atiqha, maka merdekakanlah dia. Ya, agak berbeda tapi intinya sama. Dan sekali lagi tidak ada redaksi yang ketika si budak tersebut mengatakan fis sama, lalu ada redaksi sambil menuju ke arah atas. Ini ngarang aja Harry Pras ini. Udah 4 kitab nggak ada keterangan seperti itu, ya. Makanya belajar Her, jangan dungu, ya. Dungu itu jelek sekali, nggak ada harganya di dunia dan di akhirat apalagi. Kelima, coba kitab Al-Ahad wal Mathani, ya. Kitab Al-Ahad wal Mathani karya Imam Ibnu Abi Asim, ya. Imam Ibnu Abi Asim ini merupakan salah satu imam hadis yang cukup terkenal sebenarnya. Ya, beliau wafat tahun 287 kalau tidak salah, ulama salaf. Beliau memiliki kitab Al-Ahad wal Mathani pada juz 3 halaman 82 sampai 83, cetakan Dar Ar-Royah, Riyadh, Arab Saudi tahun 1991. Kita lihat. Nah, ini sama, ya, mengelompokkan hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Ini beliau menulis sahabat yang ke-394, yaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Pada hadis yang ke-1398, beliau mengatakan haddatsana Hudbah bin Khalid, haddatsana Aban bin Yazid Al-Attar, dan seterusnya sampai Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kita langsung saja, ya, ceritanya sama, punya kambing yang digembalakan, kita langsung pada redaksi ini. Faqala laha aynallahu ta'ala. Nah, ini agak beda, ya. Rasulullah berkata kepada si budak itu, Ainallahu ta'ala. Di mana Allah Ta'ala itu? Qalat Allahu fis sama'i. Allah itu di langit. Nah, kata perempuannya ini agak beda redaksinya sedikit, tapi intinya sama, ya. Kemudian lanjut, kata Rasulullah bersabda lagi, Qala wa man ana, lalu aku siapa? Qalat anta Rasulullah, kau Rasulullah, kau Rasulnya Allah. Qala, Rasulullah bersabda lagi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Merdekakanlah ia karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Sekali lagi, tidak ada redaksi ketika si perempuan menjawab fis sama, lalu dia sambil menunjuk ke atas. Tidak ada redaksi semacam itu, Harry Pras. Yang keenam, Sunan Al-Baihaqi. Nah, ini cukup terkenal, ya. Imam Al-Baihaqi ini pasti semuanya mengenal, ya. Pada Sunan Al-Baihaqi, juz 10 halaman 98, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon, tahun 2003, di sini ada keterangan. Ya, kalau beliau di sini membuat bab sesuai tema-tema tertentu, ya. Di sini bab ma yajuzu fi'il kafarat. Ya. Bab apa yang diperbolehkan dalam memerdekakan budak sebagai kafarat, sebagai penebusan dosa. Nah, jadi begini. Ya. Rasulullah itu, ya, didatangi oleh Muawiyah bin Al-Hakam, yang mana beliau itu telah menampar budaknya karena telah dimakan salah satu kambingnya oleh serigala. Nah, makanya ditampar. Nah, Muawiyah itu ingin menebuskan dosanya. Ingin bertanya pada Rasulullah, bagaimana saya menebus dosa saya yang telah menampar budak saya ini? Nah, makanya penebusan dosanya itu adalah dengan cara memerdekakan budak itu. Itu, ya.
ceritanya. Nih Harry Price jangan-jangan hadis ini juga nggak tahu ceritanya ya. Nih, hati-hati Harry Price harus tahu kamu. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi si Muawiyah bin Al-Hakam ini, mohon maaf ya, Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang ingin menebus dosanya yang telah menampar budaknya. Caranya dengan memerdekakannya. Nah, cuman bedanya di sini lihat. Beliau menulis sanadnya sampai kepada sahabat Umar bin Al-Hakam. Di sini beda, bukan Muawiyah. Ya, ini pasti saudaranya karena satu bin ya, satu bapak ini ya, Al-Hakam. Kalau ini beda, Umar bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Berbeda hadis dengan yang tadi. Ya. Nah, ini beliau berkata, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman. Sungguhnya jariyah, budak perempuan milikku, dia menggembala kambing. Dan seterusnya gitu ya. Intinya sama, si kambing itu dimakan oleh serigala. Kita langsung saja pada redaksi di sini, redaksinya Ainallah itu ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada si perempuan itu, Ainallahu, di mana Allah? Faqalat huwa fis samai, dia di langit. Faqala, maka Rasulullah bersabda lagi, man ana, siapa aku? Faqalat anta Rasulullah. Kemudian beliau bersabda kepada Umar bin Al-Hakam, a'tiqha, merdekakanlah ia. Di sini tidak ada redaksi fa innaha mu'minah. Ya. Nah, perlu diketahui, meskipun ini redaksinya banyak dalam kitab-kitab hadis, termasuk Imam Muslim dalam sahihnya begitu ya. Tapi menurut sebagian ulama hafidh, sebagian menurut hufadh ya, para ulama hadis yang bergelar al-hafidh, itu hadis ini mengalami idtirab. Ya, satu kesempatan dikatakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam, satu kesempatan dikatakan oleh Umar bin Al-Hakam. Ini ada idtirab atau kegoncangan dalam istilah hadis itu, ada kegoncangan makna. Ya, nanti akan saya bahas di kesempatan berikutnya tentang apa sih idtirab atau kegoncangan yang terjadi dalam hadis ini. Ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan akidah. Ya. Sekali lagi, dari seluruh redaksi hadis tersebut tidak ada sama sekali keterangan fis sama, di langit, lalu sambil menunjuk ke arah atas. Tidak ada, Kamu dapat hadis dari mana? Ya, dari siapa hadisnya? Ngarang sendiri, dari mimpi kamu. Yang ngawur kamu. Ya, dari mana Harry Price mengarang cerita semacam itu? Antara sok tahu dan dungu. Atau mungkin dua-duanya. Ya sok tahu ya dungu. Atau jangan-jangan ia sengaja berdusta demi hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Orang model begini mau kalian jadikan panutan? Ngeri. Sekarang, mari kita lihat penjelasan para ulama ahlus sunnah dalam memahami hadis jariyah di atas. Apakah pemahaman Wahabi itu benar? Bahwa Allah betul-betul menjadikan langit atau arsy sebagai tempatnya. Sebelum kita lihat, saya terangkan dulu ya. Kalau mau jujur, hadis itu ada dua. Satu adalah menerangkan tentang seorang jariyah, budak perempuan, yang disuruh untuk menggembalakan kambing, ya, kemudian sampai kepada keterangan di mana Allah, si perempuan itu kemudian menjawab, dan seterusnya sampai Rasulullah mengatakan untuk dimerdekakan si budak perempuan itu. Ada lagi satu hadis lain, ya, yang mengatakan bukan budak jariyah, redaksinya itu, istilahnya itu, tapi amatun sauda. Amatun sauda. Budak perempuan yang hitam kulitnya. Nah, tapi kalau yang hadis ini, yang budak perempuan hitam ini, itu berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, si budak jariyah menjawab fis sama, kalau yang budak hitam ini tidak bisa menjawab karena dia bisu. Sehingga dia berisyarat ke langit. Rasulullah bertanya, Ainallah, di mana Allah? Fa'asyarat ila sama. Kemudian si perempuan itu berisyarat kepada ke langit karena dia seorang yang bisu. Nanti akan saya tunjukkan hadisnya itu di belakang. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak sedikit pun mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah punya sifat istawa 'alal 'arsy atau istawa ilas sama. Camkan ini. Kita lihat. Yang pertama, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Furak, wafat 406 Hijriah. Beliau seorang ulama besar. Beliau punya kitab namanya Mushkilul Hadits wa Bayanuh.
Dalam kitab beliau halaman 159 sampai 160, cetakan Alimul Kutub Beirut Lebanon tahun 1985, beliau berkata seperti ini. Ya, silakan Heri dibaca. Loh, kok diam aja? Oh iya, kamu kan orang bodoh ya. Yang mana mungkin bisa baca kitab. Bercanda. Baik, saya bacakan. Inna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, sabda beliau yang mengatakan di mana Allah, itu maknanya adalah bukan tentang tempatnya Allah di mana, tapi apa? Isti'lamu limanzilatihi, untuk menguji atau mengetahui kedudukannya Allah, wa qadrihi, dan nilainya Allah atau kadarnya Allah, indaha, di sisi si perempuan budak tersebut, wa fi qalbiha, dan juga di dalam hatinya. Jadi maksudnya adalah Rasulullah bertanya aina Allah itu bukan tempatnya Allah ada di mana, bukan, tetapi menanyakan di mana kedudukannya Allah atau statusnya Allah di dalam hatinya. Ya, bukan di mana letaknya Allah, bukan, tapi bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya, itu maksud intinya ya. Kemudian wa asyarat ila samai, si perempuan itu menjawab atau apa? Berisyarat ke langit. Ya. Nah, dan ini maksudnya adalah si budak perempuan yang bisu itu ya, bukan yang jariyah, tapi tentang amatun sauda, budak perempuan yang hitam ya. Karena dia bisu, dia berisyarat kepada langit. Wadallat bi isyaratiha, dan dia menunjukkan dengan isyaratnya itu ala annahu fis sama, bahwasanya Allah itu di langit, itu indaha, menurut pemahaman dia, ala qaulil qail, sebagaimana pemahaman dia sesuai dengan perkataan orang yang berkata, idza arada ayyukhbiro, apabila kita ingin mengabarkan an rif'atin wa uluwi manzilati fulanin, ingin mengabarkan ketinggian dan kedahsyatan kedudukannya seseorang atau fulan, itu fis sama'i, akan mengatakan dia di langit. Ai, maksudnya adalah huwa rafi'us sya'ni, maksudnya dia di langit itu adalah memiliki ketinggian derajat, azimul miqdar, dan keagungan keistimewaannya, keagungan kedudukannya. Jadi maksudnya begini, saya ulangi. Apabila kita ingin menunjukkan ketinggian atau keistimewaan derajatnya seseorang, ini seorang derajat tinggi, maka kita akan katakan dia di langit. Begitu. Derajatnya setinggi langit, begitu maksudnya. Ya. Dan bukan berarti berada di langit beneran secara hakikat, tidak. Tapi maksudnya adalah rafi'us sya'ni, azimul miqdar, ketinggian derajatnya dan keistimewaan atau keagungan kedudukannya. Ya, jadi kalau misalnya fulan ini dia derajatnya tinggi, maka akan dikatakan fis sama, di langit. Begitu. Jadi maksud si budak jariyah ini menunjukkan fis sama itu atau berisyarat ke langit itu maksudnya adalah kedudukan Allah dalam hatiku itu setinggi langit. Begitu maksudnya. Bukan tempatnya Allah ada di sana, zatnya ada di sana, di langit bukan. Ya, lanjut. Yuk Heri baca lagi. Yuk, bisa yuk. Oh, nggak bisa juga. Wah, masih bodoh ya, masih dungu ya. Oke, saya bacakan ya. Kadzalika qauluha, begitu pula perkataannya si budak perempuan itu fis sama, yang mengatakan di langit. Nah, ini budak jariyah kalau ini ya. Tentang budak jariyah yang bisa ngomong. Kalau ini ya. Ala tariqil isyarati ilaiha, ya. Perkataan dia di langit yang menunjukkan dari segi isyarat kepada langit itu adalah tanbihan ala an mahallihi fi qalbiha. Penegasan tentang kedudukannya Allah di dalam hatinya, wa ma'rifatiha bihi, dan juga pengetahuannya tentang Allah di dalam hatinya. Ya begitu pula tentang si jawaban budak perempuan ini ketika dia berisyarat ke langit, maksudnya adalah tanbihan an mahallihi fi qalbiha, peringatan atau penjelasan, penegasan tentang kedudukannya Allah dalam hatinya dan pengetahuannya tentang Allah. Bahwasanya di dalam hatinya Allah itu setinggi langit, begitu maksudnya. Faham ya?
Lanjut, wa innama asyarat ila samai, dan adapun isyaratnya ke langit itu tidak lain tidak bukan. Jadi kalau ada kata innama di sini maksudnya adalah untuk menspesifikasi, ya. Kalau kita bahasakan tidak lain tidak bukan begitu maksudnya ya. Jadi isyarat dia ke langit tidak lain tidak bukan li'annaha kanat khurasa, karena si budak tersebut bisu. Jadi makanya berisyarat ke langit. Fadallat bi isyaratiha, dan yang menunjukkan dengan isyaratnya itu ala mithli dalalatil ibarati, ya, menunjukkan isyarat itu terhadap sesuai dengan pemisalan ibarat yang tadi, ala nahwi hadzal ma'na, dan yang semacam dan yang semakna dengan ibarat yang tadi. Maksudnya begini, adapun isyaratnya ke langit itu bukan karena Allah itu ada di langit, tapi karena dia bisu, kemudian dia berisyarat, dan isyarat itu maksudnya adalah dengan ibarat yang tadi gitu loh, ya, bukan dengan makna yang lain, ya, dengan ibarat yang tadi atau yang semakna dengan itu. Paham ya maksudnya ya? Wa idza kana kadzalika, dan apabila maknanya adalah semacam itu, lam yajuz, maka tidak boleh ayyuhmala ala ghairihi, dibawa kepada pengertian selain itu. Saya ulangi sekali lagi, apabila maknanya semacam itu, maka pengertian Allahu fis sama, Allah di langit, atau isyarat dia ke langit, itu tidak boleh dibawa kepada pengertian selain tadi. Maksudnya selain kedudukannya Allah dalam hatinya, tidak boleh dibawa kepada selain itu maksudnya. Mimma yaqtabi al-hadda. Ya, kalau dibawa ke selain itu malah mengharuskan Allah itu mempunyai had atau batasan. Karena langit itu ada batasannya, arsy itu ada batasannya. Jadi kalau Allah bertempat di sana berarti Allah punya batas. Ya, makanya tidak boleh dibawa kepada pengertian selain pengertian yang tadi, yaitu kedudukan Allah dalam hatinya. Ya, jangan dibawa kepada pengertian yang mengharuskan Allah punya had, punya batasan, wa tashbih, kemudian jadi malah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa tamkin, ya, wa tamkina fil makani, atau menyatakan atau menetapkan Allah itu bertempat dalam suatu tempat tertentu. Entah itu arsy, entah itu langit, atau di atas langit, atau apapun itu. Wat takifa, dan juga tata caranya Allah. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, menurut Imam Ibnu Furak, Al-Hafidh Ibnu Furak mengatakan, pengertian fis sama, atau isyarat dia ke langit, itu bukan dibawa kepada pengertian selain pengertian kedudukan Allah dalam hatinya. Ya, gak boleh dibawa kepada selain pengertian itu. Ya, yang malah menunjukkan Allah punya batasan. Allah jadi sama kayak makhluknya. Allah jadi menempati suatu tempat tertentu. Atau Allah mempunyai tata cara tertentu. Tidak. Ya, faham ya? Lanjut. Wa min ashabina man qala, dan adapun sebagian sahabat-sahabat kami, tentunya para ulama juga ya, sahabatnya Imam Ibnu Furak. Innal qaila idza qala, sungguhnya orang yang berkata, innallaha fis sama, sesungguhnya Allah di langit. Nah, ini beliau mengatakan, sahabat-sahabat kami, kata Imam Ibnu Furak, yang mengatakan innallaha fis sama, yang mengatakan Allah itu ada di langit. Itu apa maksudnya? Wa yuridu bidzalika, bermaksud dengan hal itu tuh adalah annahu fawqaha, Allah berada di langit, min tariqis sifati, dari segi sifat Allah. Allah punya sifat istawa 'alal 'arsy. Allah punya tempat istawa ila sama. Tetapi bukan berarti la min tariqil jihah, bukan maksudnya dari segi Allah punya arah. Sekali lagi saya ulangi, apabila ada sebagian sahabat-sahabat beliau, Imam Ibnu Furak, ulama Ahlussunnah juga, yang mengatakan innallaha fis sama, Allah itu di langit, maksudnya adalah min tariqis sifah. Ya, min tariqis sifati, bahwasanya Allah punya sifat fis sama, la min tariqil jihati, bukan berarti Allah punya arah tertentu, atas, bawah, kanan, kiri, bukan bermaksud Allah punya arah tertentu, termasuk atas. Ala nahwi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah, a'amintum man fis sama'i, apakah kamu merasa aman terhadap yang ada di langit? Nah, maksud dari ini itu adalah min tariqis sifah. Allah itu punya sifat man fis sama, itu subjek yang atau zat yang berada di langit, maksudnya adalah sifatnya Allah memang. La min tariqil jihah, tapi bukan berarti dari segi Allah punya arah di langit, bukan.
lam yungkar dzalik, maka kalau seperti itu maksudnya adalah min tariqis sifah la min tariqil jihah, maka lam yungkar dzalik, tidak diingkari kalau seperti itu. Faham, Heri? Lanjut yang kedua. Al-Imam Abul Walid Al-Baji, ulama besar juga ini ya. Wafat 474 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Beliau adalah salah satu ulama Maliki. Beliau mensyarahi kitab Al-Muwatta Imam Malik namanya Al-Muntaqa. Pada juz 6 halaman 274, cetakan Darul Kitab Al-Islami Kairo, Mesir tahun 1914. Kita baca. Yuk, Heri dibaca, silakan. Oh iya, saya lupa. Kan kamu orang tolol ya. Ya orang tolol masa sih bisa baca kitab? Nggak mungkin ya. Oke, saya baca. Bacakan. Faslun, sebuah fasal. Wa qawluhu, dan berkataannya Nabi lil jariyati, kepada perempuan jariyah. Ya, dan kalau ini yang jariyah bukan amatun sauda ya. Perkataannya Rasulullah kepada budak jariyah itu, Ainallahu, di mana Allah, kata Rasul. Faqalat, kemudian si jariyah itu, si budak itu mengatakan atau menjawab, fis sama, di langit. La'allaha turidu wasfahu bil uluwi. Mungkin maksudnya adalah Allah memiliki sifat yang tinggi. Dari segi sifat ketinggiannya Allah, bukan tempatnya Allah. Ya, wa bidzalika, maka dengan pengertian semacam itu, yusofu kullu man sya'nuhu al-uluwu. Maka setiap yang memiliki ketinggian derajat, itu bisa digambarkan. Fayuqalu, misalnya dikatakan, makanu fulanin fis sama'i. Tempatnya fulan berada di langit. Itu maksudnya adalah bimakna uluwi halihi, dengan makna ketinggian keadaannya, wa rif'atihi, dan keistimewaannya, ya, wa syarafihi, dan kemuliaannya atau kehormatannya. Jadi kalau dikatakan makanu fulanin fis sama, tempatnya fulan di langit, bukan berarti di langit secara hakiki, bukan beneran ada di sana zatnya si fulan ini, tapi maksudnya maknanya adalah uluwi halihi wa rif'atihi wa syarafihi, ketinggian keadaannya, keistimewaannya, ya, derajatnya, kemuliaannya. Begitu pula makna Allahu fis sama, si budak itu mengatakan fis sama, di langit, bukan berarti tempatnya Allah ada di sana, tapi ketinggian derajatnya Allah melebihi seluruh makhluknya. Begitu maksudnya. Ya, ketinggian derajatnya Allah itu setinggi langit, begitulah maksudnya. Bukan zatnya Allah ada di sana. Faham ya? Lanjut. Yang ketiga, Al-Imam As-Sarkhosi, wafat 483 Hijriah. Ini ulama besar juga ini. Beliau punya kitab Al-Mabsutu. Nah, ini kitab besar ya. Al-Mabsutu dari namanya aja udah berarti besar. Al-Mabsutu yang luas, yang diluaskan ya. Ini kitabnya kitab yang berjilid-jilid ini ya. Coba kita baca pada juz 4 halaman 7. Cetakan Darul Ma'rifah Beirut, Lebanon, tanpa tahun. Nah, ini ya, saya dapatkan. Ini ya. Ini saya nggak mungkin minta lagi Harry Press buat baca ya, karena dia ya seorang dungu yang nggak mungkin bisa bacalah, udah. Astagfirullah. Paling juga saya minta dia baca. Oke, saya bacakan. Fa'ammal hadithu. Dan adapun hadis tentang Ainallah tadi, faqad dzukira fi ba'dhi riwayat. Sungguh telah disebutkan dalam sebagian riwayat, annar rajula, bahwasanya seseorang sahabat, ini tidak disebutkan siapa sahabatnya, intinya ada sahabat lah begitu ya. Qala, dia berkata, alayya itqu ruqabatin mu'minatin. Bagiku ada kewajiban untuk memerdekakan seorang budak perempuan. Jadi kalau ada kata-kata ala itu maksudnya membebani. Ya, jadi kalau alayya berarti wajib bagiku gitu maksudnya ya. Alayya itqu ruqabatin mu'minatin, aku punya kewajiban memerdekakan seorang budak perempuan yang mukminah. Au arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil wahyi, atau Rasulullah tuh tahu ya karena dari wahyu anna alaihi ruqabatan mu'minatan. Rasulullah tahu bahwanya si seseorang tersebut punya kewajiban memerdekakan budak perempuan dari wahyu gitu. Ya. Falihadza, maka oleh karena itu imtahanaha, Rasulullah menguji
si budak perempuan itu bil iman, menguji keimanannya, ma'a anna fi sihhati dzalikal hadithi kalaman. Di samping atau tentang kesahihan hadis tersebut itu banyak perdebatan, banyak perbincangan. Ya, Rasulullah menguji si keimanan si budak perempuan itu dengan ainallah. Ya, di samping hadis itu kesahihannya diperdebatkan. Kalau tidak diperdebatkan dalam segi sanad, maka diperdebatkan dalam segi makna. Ini buktinya banyak perdebatan makna tentang ainallah ini, ya, fis sama ini. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Faqad ruwiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bertanya, ainallahu, di mana Allah? Fa asyarat ila samai, maka si budak itu berisyarat kepada langit. Ya, orang bisu, ya. Di mana Allah? Si perempuan itu menjawab, si perempuan itu mengisyaratkan ke langit. Wala nadhunnu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mungkin menyangka, tidak mungkin berprasangka kepada Rasulullah annahu yatlubu min ahadin, bahwasanya Rasulullah berkata ainallah itu dalam rangka meminta kepada seseorang an yuthbita lillahi ta'ala jihatan. Beliau meminta kepada seorang untuk menetapkan arah bagi Allah, wala makanan, dan juga bukan ingin menetapkan tempatnya Allah. Sekali saya terangkan. Ya, wala nadhunnu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu yatlubu min ahadin ay yuthbita lillahi ta'ala jihatan wala makanan. Dan kita tidak boleh berprasangka Rasulullah bertanya ainallah itu untuk menetapkan arah dan tempatnya Allah. Ainallah, di mana Allah? Dalam artian di mana arah dan tempatnya Allah, bukan dalam artian itu. Wala nadhunnu, kita tidak boleh berprasangka semacam itu. Ini kata Imam As-Sarkhashi. Ya, tidak boleh ainallah itu dimaknakan Rasulullah sedang bertanya arahnya Allah di mana, tempatnya Allah di mana, bukan. Wala hujjata lahum, maka tidak ada hujjah bagi mereka. Ya, humnya ini bisa saya katakan ke Wahabi ya. Ya, meskipun waktu itu belum ada Wahabi ya. Dan tidak boleh dan tidak ada hujjah bagi mereka fil ayah, tentang ayat-ayat ya, li'annal kufra khabathun min haitsul i'tiqadi, karena sesungguhnya kekufuran itu merusak i'tiqad, merusak akidah. Khabathun min haitsul i'tiqad, ya, merusak dari segi keimanan atau akidah. Wal masrufu ilal kaffarati, dan hal yang dituntut dalam hal kafarah, sekali lagi saya terangkan ya. Jadi ini adalah tentang seorang sahabat yang ingin kafarah, menebus dosanya karena telah menampar si budak itu. Makanya si sahabat ini memiliki kewajiban untuk memerdekakannya. Atau Rasulullah tahu dengan wahyu bahwasanya si budak itu harus dimerdekakan. Nah, bagaimana cara menebus dosanya itu? Ya, bagaimana cara menebus dosanya itu? Bagaimana? Yaitu dengan cara memerdekakan budak. Nah, makanya di sini ditegaskan oleh beliau wal masrufu ilal kafarati, dan hal yang dituntut dalam kafarah atau penebusan dosa ini adalah laisa huwal i'tiqad, bukan permasalahan akidah. Ya. Permasalahan penebusan dosa karena telah menampar budak itu bukan permasalahan akidah. Jadi hadis tentang ainallah ini itu tentang permasalahan pembebasan budak sebagai penebusan dosa, bukan tentang masalah akidah, bukan hujjah untuk akidah, begitu maksudnya. Ya, bukan hujjah untuk bukan i'tiqad, bukan hujjah untuk akidah. Innamal masrufu ya ilal kafarati, akan tetapi hal-hal yang berkaitan atau yang dituntut dalam hal kafarah, dalam hal penebusan dosa ini adalah tidak lain tidak bukan adalah al-maliyatu, masalah harta. Laisa huwal i'tiqad, bukan masalah akidah, tapi penebusan dosa itu adalah kaitannya dengan masalah harta. Wa min haitsul maliyatu wa min haitsul maliyati, maaf. Wa min haitsul maliyati, dan dari segi harta itu adalah huwa aibun yasirun, adalah hal jelek yang ringan, ala syarafiz zawal, yang bisa dihilangkan. Maksudnya begini, saya terangkan. Tidak ada hujjah ya dalam ayat-ayat yang tentang
Allah di mana, Allah di langit, atau hadis ini Allah di langit. Tidak ada hujah bagi mereka dalam menetapkan tempatnya Allah atau arahnya Allah. Karena yang dituntut dalam hadis ini adalah dalam hal kaitannya dengan penebusan dosa. Bukan tentang akidah. Karena tentang penebusan dosa itu hubungannya dengan maliyah. Tentang harta benda, bukan tentang akidah. Faham, Harry Pras dan Wahabi? Oke, ini 3 kitab saja udah panjang banget ya durasinya ini. Saya takut kelamaan, maka mungkin saya cukupkan di sini dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan paparkan banyak sekali para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menafsiri tentang hadis ini. Dan pengertiannya tidak seperti yang disangkakan oleh Wahabi atau Heri Prasontoloyo ini. Ya, insya Allah. Ya, saya akan paparkan kitab-kitab selain 3 ulama ini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita ketemu pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah.